Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Irfan. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat mengikuti perkembangan sepak bola tanah air. Hari ini kita bakal bahas satu topik yang lagi hangat banget dibicarakan di media sosial, yaitu tentang wonderkid andalan kita, Marcelino Ferdinand. Beberapa hari terakhir, ramai pemberitaan dengan narasi kalau Marcelino rela mengacukan atau mengabaikan agenda pramusim klubnya di Inggris, Oxford United, demi langsung tancap gas mengikuti pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia di Bali. Bahkan, ada yang bilang ini bentuk pengorbanan luar biasa demi lambang Garuda di dada. Nah, di sini kita harus jeli melihatnya dari sudut pandang sepak bola profesional. Teman-teman, di video kali ini kita akan bedah apa yang sebenarnya terjadi. Apakah benar seorang pemain profesional di Eropa bisa begitu saja mengabaikan pramusim klubnya? Apa konsekuensinya? Dan apa strategi besar di balik keputusan Marcelino yang saat ini sudah berada di Bali United Training Center untuk persiapan Asian Cup 2026? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai habis karena kita bakal kupas tuntas secara faktual dan tanpa bertele-tele. Pertama-tama, kita harus luruskan satu fakta krusial yang sering salah dipahami. Di dunia sepak bola modern yang serba profesional, seorang pemain terikat kontrak hukum yang sangat ketat dengan klubnya. Artinya apa? Seorang pemain tidak akan pernah bisa dan tidak boleh seenaknya tidak mengikuti agenda klub, termasuk latihan pramusim, hanya berdasarkan keinginan pribadi atau alasan nasionalisme sepihak. Mari kita bedah regulasinya. Agenda pramusim adalah hak sepenuhnya dari pihak klub. Jika seorang pemain mangkir atau bolos tanpa surat izin resmi dari manajemen, sanksinya sangat berat. Klub berhak menjatuhkan denda, pemotongan gaji, pembekuan status dari skuad utama, hingga tuntutan hukum atas pelanggaran kontrak kerja. Jadi, kalau hari ini kita melihat foto Marcelino sudah melahap menu latihan fisik di Bali dengan jersey latihan timnas, itu artinya Marcelino sudah mengantongi izin resmi dari manajemen Oxford United. Tidak ada aksi bolos, tidak ada aksi mengacukan secara sepihak. Semuanya terjadi lewat komunikasi dua arah yang profesional antara pihak PSSI, agen sang pemain, dan juga manajemen Oxford United. Klub melepasnya dengan kesepakatan tertulis karena turnamen Asian Cup 2026 ini memang bergulir di luar kalender resmi FIFA, non-FIFA Matchday, sehingga izin klub adalah mutlak. Sekarang kita masuk ke poin kedua. Kenapa Oxford United mau memberikan izin di saat mereka sedang memulai persiapan pramusim di bawah pelatih Aaron Ramsey? Nah, di sini ada situasi yang menarik soal masa depan karir Marcelino yang perlu teman-teman ketahui. Kontrak lama Marcelino di Oxford United sebenarnya selesai pada tanggal 30 Juni 2026 kemarin. Berdasarkan laporan resmi dari daftar pemain yang dirilis oleh EFL, English Football League, Oxford United sebenarnya menaruh ketertarikan untuk melanjutkan kerjasama dan memberikan sodoran perpanjangan kontrak kepada pemain berusia 21 tahun ini. Namun, hingga detik ini, situasi kontrak tersebut tampaknya masih abu-abu alias belum ditandatangani secara resmi oleh Marcelino. Kenapa Marcelino berpikir dua kali? Alasannya realistis. Menit bermain. Di musim sebelumnya, Marcelino sangat kesulitan menembus skuad utama di kompetisi kasta kedua Liga Inggris atau Championship. Minimnya jam terbang di Eropa otomatis membuat atmosfer pertandingnya sedikit kompetitif di level klub. Kakak kandungnya, Octavianus Fernando, sempat membeberkan bahwa Marcelino memang tetap berkomitmen kuat untuk melanjutkan karir di luar negeri dan tidak berniat pulang ke Liga Indonesia dalam waktu dekat.
Dengan status kontrak yang masih fluktuatif ini, berada di TC Timnas adalah langkah taktis. Marcelino membutuhkan menit bermain reguler yang kompetitif untuk mengembalikan sentuhan terbaiknya. Poin ketiga yang tidak kalah penting adalah turnamen Asian Cup 2026 itu sendiri, yang akan dipimpin langsung oleh pelatih baru kita, John Herdman. Keputusan Marcelino untuk gabung TC dari fase awal ini sangat sejalan dengan visi Coach Herdman. Dalam wawancara terbarunya, pelatih asal Inggris tersebut menegaskan bahwa pintu timnas terbuka lebar bagi para pemain yang sedang mencari klub baru atau membutuhkan panggung pembuktian. Dari 50 pemain dalam daftar shadow squad yang dipanggil John Herdman, hanya akan memilih 23 pemain terbaik untuk squad final. Kompetisinya sangat ketat karena posisi gelandang juga diisi nama-nama berbakat lainnya. Bagi Marcelino, Asian Cup 2026 bukan sekedar kewajiban membela negara, melainkan etalase atau panggung pamer kualitas terbaiknya. Ingat, bursa transfer musim panas di Eropa baru akan ditutup pada awal September 2026 mendatang. Artinya, jika Marcelino mampu tampil menggila di bawah asuhan John Herdman dan membawa Indonesia berprestasi, nilai tawarnya di pasar transfer akan melonjak drastis. Tampil apik di turnamen regional ini bisa membuka dua pintu peluang, meyakinkan Oxford United untuk memberikan jaminan menit bermain yang lebih banyak di musim baru, memikat klub-klub Eropa lainnya yang sedang memantau bakat-bakat muda Asia potensial. Jadi, langkah yang diambil Marcelino saat ini adalah kombinasi dari totalitas untuk negara sekaligus strategi karir yang sangat matang dan penuh perhitungan. Kesimpulannya teman-teman, narasi yang menyebut Marcelino mengabaikan klubnya secara sepihak itu keliru. Di level profesional, semuanya harus berjalan dengan restu dan izin resmi dari klub pemilik. Kehadiran Marcelino di TC Bali adalah bukti sinergi yang baik di mana Oxford mendukung jam terbang sang pemain dan Marcelino siap memberikan pembuktian konkret di lapangan. Kita doakan saja semoga pemusatan latihan di Bali ini berjalan lancar, Marcelino bisa menembus skuad utama pilihan John Herdman, dan yang paling penting, timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal di Asian Cup 2026 nanti. Kalau menurut teman-teman, bagaimana melihat keputusan Marcelino ini? Apakah sudah tepat fokus ke timnas dulu atau seharusnya dia bertahan di Inggris untuk ikut pramusim? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like, share video ini ke teman-teman pencinta sepak bola lainnya. Dan pastinya subscribe channel Irfan agar teman-teman gak ketinggalan update berita dan taktik sepak bola terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.